pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini Suster akan membawakan materi tentang visi dan misi sekolah kita. Mungkin beberapa di antara kalian menjadi alumni dari sekolah di bawah Yayasan Tarakanita. Jadi sekolah kita ada di bawah lingkungan Yayasan Tarakanita. Visi dan misi yang nanti akan Suster jelaskan lebih ditekankan pada bagaimana membangun karakter dari anak-anak yang bersekolah di Tarakanita. Maka memang nanti harapannya kalian sungguh-sungguh memahami apa yang Suster sampaikan, dan tentu nanti itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kalian, sehingga nantinya dalam waktu 3 tahun di mana kalian berproses bersama dengan teman-teman yang lain, terbentuk karakter sebagai siswi Tarakanita. Suster membaca buku ini, ada buku pendidikan karakter Tarakanita. Nanti ketika kalian masuk kelas, kalian bersama dengan wali kelas juga akan mendapat materi-materi tentang apa itu karakter Tarakanita. Ya, walaupun nanti lewat PPT Suster akan menjelaskan secara singkat, dan juga ada video yang mungkin bisa sedikit memberi gambaran bagaimana kehadiran kongregasi Suster CB, kemudian Tarakanita hadir di Indonesia sampai akhirnya ada sekolah, salah satunya SMA Stella Duce 1 Yogyakarta yang kalian pilih sebagai sekolah kalian langkah selanjutnya. Baik, Suster harap kebersamaan kita nanti kurang lebih mungkin 1 jam waktu untuk bincang-bincang tentang visi misi sekolah. Semoga dapat disimak dengan baik, dan kalau kita nanti ada kesempatan untuk tatap muka, Suster berharap ketika Suster bertanya kembali apa yang sudah Suster sampaikan, ada di antara kalian masih ingat apa yang Suster sampaikan. Begitu, terima kasih banyak. Selamat mengikuti proses kita selama kurang lebih 1 jam tentang visi dan misi SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. See you. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Secara khusus bagi kalian kelas 10 yang baru bergabung dengan keluarga besar SMA Stella Duce 1 Yogyakarta, Suster mengucapkan selamat bergabung bersama kami SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Terima kasih untuk kepercayaan kalian, kepercayaan orang tua kalian menyekolahkan kalian di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Baik, hari ini kita akan memasuki hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah yang biasa disingkat MPLS. Suster akan membawa materi yang pertama tentang visi misi sekolah SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu, ya. Mungkin Suster belum kenal kalian, nanti kenalnya satu persatu ketika di dalam Google Classroom kalian masing-masing, gitu ya. Baik, Suster akan memperkenalkan diri. Nama Suster Yeti CB, nama yang sangat singkat. Semoga kalian ingat, ya. Suster, asalnya Suster dari Merauke, Suster kelahiran Merauke. Mungkin beberapa di antara kalian juga dari Papua, ya. Dan dari Timika mungkin, bahkan mungkin ada juga dari Merauke, ya. Kemudian ada beberapa wakil kepala sekolah yang membantu Suster untuk kelancaran kegiatan di sekolah kita. Yang pertama dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ini ada Pak C. Heri Sulistiawan, MPD. Pak Heri ini yang mengatur pembagian kelas kalian, yang mengatur jadwal pelajaran kalian, dan sebagainya, ya. Kemudian
Ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di sini ada Bu Wiwit Ari Astuti, SSI, biasa dipanggil Bu Wiwit. Ya. Bu Wiwit ini akan membantu seluruh kegiatan kalian, termasuk kegiatan MPLS ini, ya, bersama dengan kakak-kakak OSIS. Kemudian ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Ini ada Dr. Andus Y. Yani Lis Hartanto, biasa dipanggil Pak Lis. Ya. Pak Lis ini juga yang membantu menyiapkan segala sesuatu untuk pembelajaran online, termasuk jaringan internet, peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk rekaman video, dan sebagainya. Semoga diingat ya nama wakil kepala sekolahnya. Lalu, wakil kepala sekolah bidang humas, hubungan masyarakat, ada Ibu Setiawati Gunawan SPD, biasa dipanggil Memlina. Ya, Memlina ini kebetulan alumna SMA Stella Duce 1 yang lalu menjadi guru di sini, guru bahasa Inggris. Ya, siapa tahu di antara kalian nanti akan mendapat Bu Lina sebagai guru bahasa Inggris di kelas kalian. Itu jadi ada 4 wakil kepala sekolah yang membantu suster di SMA Stella Duce 1 ini untuk berbagai macam urusan kelangsungan pembelajaran di sekolah. Baik, kita masuk sekarang ke materi yang akan suster bawakan tentang visi misi sekolah kita. Di awal suster ingin bercerita sedikit, tentu tidak lepas dari sejarah bagaimana SMA Stella Duce 1 itu berdiri. SMA Stella Duce 1 itu ada di Yogyakarta, diawali dari karya kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus, ya. Tadi ada namanya suster Yeti CB. Nah, CB itu, CB itu Carolus Borromeus, ya. Ini pendiri kongregasi kami, Bunda Elizabeth Gruiters, lalu pelindung kongregasi, sekaligus juga pelindung sekolah yang di bawah naungan Suster CB, itu Santo Carolus Borromeus. Semoga kalian juga ingat ya, ini sejarah sekolah berdiri. Pelindung sekolah juga Santo Carolus Borromeus yang biasanya kita peringati bersama dengan sekolah-sekolah Tarakanita di Yogyakarta dan di seluruh Indonesia pada tanggal 4 November, ya, peringatan Santo Carolus Borromeus. Berikutnya, ini rumah induk para suster CB, rumah induk suster awal berdiri di Maastricht, Belanda. Jadi, onder de bogen itu artinya onder itu under, de bogen itu lengkungan, jadi under, di bawah lengkungan. Kebetulan biara induk para suster CB itu tepat di bawah lengkungan, ya, jalan yang ada lengkungannya, maka disebut di sana dikenal dengan nama suster-suster onder de bogen, ya. Kalau di Indonesia suster-suster CB, gitu ya. Itu biara induk yang sampai saat ini para suster sepuh yang ada di sana, yang paling muda itu 80 tahun, ya. Maka ini perlu juga regenerasi supaya karya-karya para suster tetap ada, ya. Maka kita juga patut bersyukur kepada para suster pendahulu yang sudah berjuang sehingga SMA Stella Duce 1 juga tetap masih berdiri sampai saat ini, dan kalian menjadi bagian dari karya para suster CB, gitu ya. Kemudian ini embrio dari karya para suster CB, diambil dari buku Elizabeth Gruiters nomor 51. Ini buku yang ditulis oleh Bunda Elizabeth sendiri, pendiri kongregasi kami, yang waktu itu tidak terpikirkan akan memulai karya pendidikan. Tapi waktu itu Bunda Elizabeth hanya mulai mengumpulkan anak-anak
anak-anak yang miskin, yang waktu itu dalam suasana perang, lalu anak-anak miskin itu dikumpulkan, anak-anak miskin itu diajarkan hal-hal yang baik, diajarkan berdoa, menjahit, dan sebagainya, supaya anak-anak itu tidak menjadi anak-anak yang akhirnya berkembang menjadi anak-anak yang kurang baik begitu. Maka Bunda Elizabeth terdorong untuk membantu anak-anak miskin, anak-anak yang kurang mendapat pendidikan yang baik di dalam keluarga, lalu dikumpulkan Bunda Elizabeth. Ini Dewan Pimpinan Umum para Suster CB, ya. Dari paling sebelah kanan itu ada Suster Rosaria, Suster Sofia, Suster Richelle, Suster Dwina. Suster Richelle ini dari Filipina, kemudian 3 suster yang lain dari Indonesia. Ya. Nanti kita akan lihat para suster CB kok ada juga di Filipina. Ya, nanti kita akan lihat lewat video yang akan suster tayangkan di akhir dari slide ini, begitu ya, supaya kalian juga sedikit tahu bagaimana para suster CB juga berkarya di negara-negara lain, begitu ya. Jadi ini pimpinan umum seluruh dunia di mana para suster CB hadir. Lalu ini pimpinan Dewan Pimpinan Provinsi Indonesia. Ya, jadi di setiap kawasan ada juga pimpinannya, begitu ya. Ini di kawasan Indonesia, kita juga sebut namanya provinsi ya, Provinsi Indonesia. Itu ada sekitar 400-an suster, ini pemimpinnya. Ini pusatnya ada di Jogja ya. Kalau kalian ke Jogja pasti nanti akan diperkenalkan ke biara di mana para pemimpin kami tinggal ya. Ada Suster Yustiana, Suster Emanuela, Suster Sisil yang bagian tengah, Suster Luisa, lalu Suster Josephine. Ya. Ini sekilas saja supaya kalian juga mengenal para suster yang juga ikut mendukung karya para suster CB juga tentunya di bidang pendidikan. Lalu SMA Stella Duce 1 itu berada dalam naungan Yayasan Tarakanita. Ya, Yayasan Tarakanita itu milik para suster CB, lalu membawahi semua sekolah-sekolah suster CB yang namanya macam-macam. Kalau di Jakarta namanya Tarakanita 1, Tarakanita 2, dan sebagainya. Kalau di Jogja pakai nama Stella Duce. Kalau di Surabaya ada nama Carolus, ada nama Santo Yosef, gitu ya. Ada beberapa nama yang berbeda-beda. Tapi itu semua dalam naungan Yayasan Tarakanita. Yayasan Tarakanita membawahi 58 sekolah. Jadi kalian punya saudara-saudara di tempat-tempat yang lain yang juga bersekolah di sekolah yang berada dalam naungan Tarakanita, gitu ya. Ini wilayah-wilayah di mana sekolah Tarakanita hadir. Ada Bengkulu, Lahat, Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, termasuk kita, Surabaya, Jawa Tengah, Magelang, Solo Baru, dan Ngablak. Ya. Kemudian ini pimpinan Tarakanita Pusat di Jakarta, Suster Mariose CB. Ya. Suster Mariose ini kebetulan lagi alumna dari SMA Stella Duce 1. Sekitar 30 tahun lalu, Suster Yose menjadi anak didik SMA Stella Duce 1. Yang akhirnya malah menjadi suster dan juga berkarya di Tarakanita milik para suster CB. Begitu ya. Kemudian, ini Kepala Kantor Tarakanita, wilayah Yogyakarta. Nah, ini ada Suster Felicita yang juga membantu kita di dalam seluruh kegiatan sekolah-sekolah Tarakanita yang ada khusus di wilayah Yogyakarta. Gitu ya. Kemudian ini sekolah-sekolah yang berada di wilayah Yogyakarta di bawah naungan Tarakanita, ada TK Tarakanita Bumijo, SD Tarakanita Bumijo, mungkin beberapa di antara kalian berasal dari sana, SD Tarakanita Ngembesan,
SMP Stella Duce 1 Dagen, SMP Stella Duce 2 Suryo, SMP Pandowo Ngablak, SMA Stella Duce 1 Yogyakarta, sekolah kita, dan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Gitu ya. Kemudian, nah ini sekolah kita ini. Kalau dulu catnya warna coklat, sekarang warna biru gitu ya. Mungkin beberapa sudah datang ke lokasi melihat sekolah kita. Itu ini kakak kelas kalian yang sudah angkatan berapa nih, sudah tamat ya. Itu seragam ciri khas STC biru putih ya. Nanti kalian akan dikenalkan oleh kakak OSIS juga menyanyikan lagu Mars STC. Nah, di situ ada kata-kata biru putih gitu ya. Lalu ini visi misi sekolah. Visi, kalau kita bilang kata visi, mudahnya mungkin tujuan ya. Tujuan apa tuh yang mau dicapai oleh sekolah Tarakanita, khususnya SMA Stella Duce 1, yaitu untuk membantu kalian, wanita-wanita, putri-putri, supaya mempunyai pribadi yang utuh, berbela rasa, cerdas, peduli lingkungan, berwawasan kebangsaan dan global. Ya, nanti saudara akan jelaskan satu persatu apa sih maksudnya visi misi SMA Stella Duce 1. Kok seperti itu gitu ya. Lalu ini misi. Kalau tadi visi itu tujuan, lalu misi itu cara untuk mencapai tujuan. Gimana sih cara untuk mencapai tujuan supaya kalian menjadi pribadi yang utuh, kalian menjadi pribadi yang punya bela rasa, kepedulian pada orang lain, punya kecerdasan, punya sikap peduli pada lingkungan, punya wawasan kebangsaan dan wawasan global, maka menggunakan misi, menggunakan cara. Ada beberapa cara, tentu tidak bisa dituliskan semua di sini. Di antaranya misinya itu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, khususnya sebagai perempuan yang beriman, jujur, adil, disiplin, berbela rasa, santun, dan tangguh. Lalu yang kedua, melaksanakan proses pendidikan yang kontekstual, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab berasaskan iman Katolik. Salah satu sikap mandiri adalah ketika kalian belajar lewat online, tidak usah harus tiap saat dibangunkan oleh wali kelas atau oleh orang tua, tapi kalian sudah punya sikap mandiri, bisa bangun sendiri, sudah bisa siap-siap untuk menerima pelajaran, tidak perlu harus menunggu dibangunkan orang lain, begitu ya. Itu salah satu sikap mandiri yang ingin kita bentuk dalam diri kalian. Kemudian misi yang berikutnya membangun keunggulan akademi dan non-akademik berbasiskan teknologi ya. Dia menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, menanamkan wawasan kebangsaan, menanamkan wawasan global. Kita kembali dulu ke visi tadi ya. Apa sih yang dimaksud dengan berkepribadian utuh? Tadi disebutkan ada prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Itu salah satu, membentuk pribadi kalian menjadi pribadi yang utuh. Tidak hanya cerdas pemikirannya, tapi juga karakternya. Ya. Karakternya juga baik, sopan, tahu aturan, tahu tata cara bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Karakter, bersikap jujur, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tidak hanya membutuhkan kalian menjadi anak-anak yang pintar secara intelektual, tapi juga karakternya juga baik, begitu ya. Termasuk berbela rasa, itu juga termasuk dalam karakter. Cerdas, peduli lingkungan. Ada banyak sekali contoh peduli lingkungan. Misalnya di STC akan ada sudah ada gerakan semua siswi wajib membawa botol minum sendiri, ya, untuk mengurangi juga pembelian minuman berkemasan plastik, dan sekarang STC sudah tidak menjual minuman berkemasan plastik, begitu ya. Maka nanti kalian akan tahu hal-hal apa saja yang juga dilakukan oleh Tarakanita untuk
mendukung peduli lingkungan, gitu. Termasuk membawa kotak makan sendiri, sehingga mengurangi juga sampah yang ada di kantin, ya. Di kantin STC juga kita usahakan sudah tidak lagi menjual makanan-makanan yang berwadah plastik, gitu ya, untuk ya sedikit mengurangi penggunaan plastik, gitu. Itu nanti kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa ketika kita bertemu bisa lebih jelas lagi, ya. Kemudian ini pendidikan karakter, kalau tadi sudah bilang, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga pendidikan karakter sikap yang mau juga kita bentuk di dalam diri kalian, gitu ya. Ini yang kita sebut di dalam pendidikan Tarakanita yang disebut dengan C5. C yang di tengah ini C-nya huruf besar, lalu yang C yang ada 5 ini itu C-nya kecil, ya. Jadi CC5. Pendidikan karakter Tarakanita dikenal dengan istilah CC5. C yang besar ini, yang di tengah ini, itu adalah compassion. Nanti Suster akan terangkan satu persatu apa itu compassion. Lalu C yang lain ada community, creativity, competence, celebration, and conviction. Ya. Nah, ini ya, yang disebut dengan pendidikan karakter, itu artinya usaha sadar untuk membimbing, melatih, dan mengembangkan kemampuan peserta didik, yaitu kalian, untuk menjadi manusia yang utuh, dewasa, bebas, dan mandiri, agar berguna bagi siapa? Bagi diri kalian, dan juga bagi masyarakat. Gitu ya. Nah, ini tadi ya, saya katakan bahwa C yang besar itu compassion, itu yang menjadi pusat, ya, menjadi core dari Tarakanita, karakter Tarakanita, ya, menjadi pusat. Apa itu compassion? Compassion dari bahasa Inggris itu lebih dari soal kepekaan hati. Compassion lebih dari itu. Artinya compassion itu tidak hanya turut saya punya compassion pada teman saya, tidak hanya turut merasakan penderitaan orang lain, tetapi juga sampai ikut membantu meringankan penderitaan orang lain, ikut terlibat mencarikan solusi ketika misalnya temanmu sedang ada masalah, ya. Tidak hanya ikut nangis, tetapi juga ikut mencarikan solusi, memberi alternatif solusi. Itu yang disebut dengan compassion, gitu ya. Jadi ada usaha untuk membantu teman keluar dari masalahnya. Tidak hanya ikut empati, ikut sedih, melihat teman sedih kita ikutan sedih, tapi nggak buat apa-apa. Nah, itu bukan compassion, ya. Compassion lebih dari itu, gitu ya. Itu arti compassion. Saya harap ini cukup dimengerti, gitu ya. Kemudian C kecil yang lain, ini C yang pertama ini celebration, ya. Celebration ini celebration ini artinya bersyukur, ya. Bagaimana kalian juga ingin dididik di SMA Stella Duci 1 untuk mempunyai sikap syukur, mensyukuri apapun peristiwa hidup yang kalian alami, ya. Mensyukuri keadaan keluarga, mungkin yang seringkali mungkin menurut kalian kadang aku kok tidak terima keluargaku seperti ini, tapi itu Tuhan mengajak kita untuk mensyukuri semua hal yang kita terima, baik mungkin menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan mungkin, gitu ya. Karena ya seringkali Tuhan ingin menyatakan dirinya lewat peristiwa yang tidak bisa kita terima atau kita pahami, gitu ya. Kalau kita menjadi pribadi yang mudah bersyukur, maka kita menghadapi hidup itu dengan enak, begitu ya. Tidak mudah mengeluh, ringan tangan membantu teman yang lain, tidak pelit. Itu orang yang mudah bersyukur, ya. Lalu competence
ini bagaimana kalian juga dengan pelajaran-pelajaran yang kalian terima, harapan kami kalian juga berkompetensi di dalam mengasah apa yang menjadi mimpi kalian, cita-cita kalian. Ya, ketika ada yang memilih masuk IPA, MIPA, maka cobalah untuk belajar sungguh-sungguh untuk mendalami materi-materi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang sudah kalian pilih, yang itu juga berkaitan dengan mimpi atau cita-cita kalian, gitu ya, supaya juga menjadi orang yang benar-benar menguasai apa yang kalian pelajari, gitu ya, kompetens dalam bidangnya. Kemudian C yang ketiga itu conviction, ya, conviction itu daya juang, ya, bagaimana orang yang punya keyakinan, punya daya juang bahwa apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dilakukan itu bernilai, sehingga dia mau berjuang untuk mencapai itu. Ya. Orang yang belajar menghayati prinsip-prinsip kehidupan dengan keteguhan dan berusaha melaksanakannya secara konsisten di dalam segala aspek kehidupan. Ya. Salah satunya, misalnya soal kejujuran. Ya. Kita harus juga konsisten. Ketika dulu dari SD sampai SMP saya belajar untuk tidak nyontek, maka di SMA itu juga diteruskan, ya, konsisten dengan sikap prinsip hidup kamu bahwa saya mau belajar untuk bersikap jujur, gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian ketika ada tantangan mungkin dalam pembelajaran atau di dalam pergaulan dengan teman-teman dan sebagainya, belajar untuk juga punya prinsip, punya pendirian, tidak hanya ikut-ikutan teman. Ketika teman punya barang baru, kita ikut-ikutan beli juga, tapi sebenarnya kita tidak butuh. Nah, itu berarti kita tidak punya prinsip, kita tidak punya keyakinan, begitu ya. Maka kita juga ingin membentuk kalian menjadi pribadi yang punya keyakinan, punya pendirian, begitu. Lalu ini masih lanjutan dari conviction, mempertimbangkan antara rasio dan emosi perasaan, ya. Seringkali kan kita, contoh tadi ya, kita pingin ikutan beli barang A karena suka saja, karena perasaan kita ketika kita lihat, oh kok warnanya bagus, kok imut-imut, lalu kita pingin beli. Tapi kita tidak menggunakan rasio kita, kira-kira saya butuh nggak atau barang ini, gitu ya. Nah, maka ini juga conviction itu ya, mempertimbangkan antara rasio dan emosi, perasaan. Kemudian yang berikutnya prinsip rasio dan prinsip senang atau tidak senang, ya, memilih yang tersulit, ya. Kalau ada istilah ajiri kontra, itu dimaksudkan seperti ini. Ketika misalnya saya tidak suka dengan si A, saya nggak mau duduk dekat si A. Tapi mengingat nilai yang lebih baik bahwa kita harusnya berteman dengan siapapun, maka kita melakukan ajiri kontra, sesuatu yang berlawanan dengan keinginan saya, dengan rasa senang saya. Kalau mengikuti rasa senang saya saja, saya akan milih teman-teman yang pintar-pintar semua misalnya. Tapi karena saya ingin juga berbela rasa pada teman-teman yang lain, maka saya melakukan ajari kontra. Kalau teman-teman yang lain menjauhi teman A, maka saya melakukan yang sebaliknya, ya, yang kontras, yang berlawanan dengan apa yang dilakukan teman-teman yang lain. Saya malah mendekati si A yang dijauhi teman-teman yang lain, begitu. Dan itu mungkin yang tersulit, kan seringkali kita lebih mudah untuk memilih hal-hal yang gampang, yang enak. Tetapi bagaimana dengan conviction kita berani memilih yang tersulit, tetapi itu punya nilai yang baik, begitu ya. Lalu yang tadi memiliki daya juang tadi, ya. Lalu creativity, ya, bagaimana kita bersikap kreatif, ya, kemampuan untuk berdaya cipta. Ketika ada suatu persoalan juga memikirkan gimana sih jalan keluarnya, gitu ya. Atau ketika melihat sesuatu yang kayaknya monoton,
ini selama pembelajaran online hanya di rumah saja, bosan begitu ya. Mungkin hanya nonton drama Korea toh. Tapi cobalah melakukan hal-hal yang lain, yang berbeda, yang mungkin sulit. Entah itu belajar masak mungkin, atau belajar bercocok tanam, menanam cabai atau apa yang berbeda ya, berdaya cipta, menciptakan sesuatu yang berbeda sehingga hidup kita juga tidak datar-datar saja. Hidup kita ada dinamikanya, begitu ya. Kemudian tidak puas dengan kualitas kehidupan yang telah dicapai. Ya, orang yang kreatif itu selalu nggak puas ya, pingin coba yang ini, pingin mencoba hal-hal yang berbeda dari yang normal-normal begitu ya, tapi tentu yang benar. Kemudian terus mencari dan berusaha mencapai kesempurnaan, berani untuk mencoba. Ya, Suster ingat kata berani mencoba ini, Suster ingat film dari sekolah Selamat Pagi Indonesia ya. Tidak bisa mengatakan kata tidak bisa, tetapi harus bisa. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Nah, itu prinsip yang ada di sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Malang. Kalau kalian pernah dengar, bisa juga kalian search di Google, di situ juga ada ya. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Gitu ya. Itu salah satunya. Jadi berani mencoba, ya, kreatif. Kemudian C yang terakhir, yang kelima itu community. Ya, kalian masuk menjadi keluarga SMA Stella 1 berarti juga menjadi anggota, menjadi saudara dengan teman-teman yang lain, teman-teman di kelas lain, teman-teman kakak kelas kalian, kelas 11 dan kelas 12 ya. Semangat untuk membangun persaudaraan sejati, memperkaya satu sama lain, menjalin relasi yang seimbang dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi community itu kesatuan dengan sesama, tidak hanya dengan teman-teman di kelas ataupun teman kakak kelas, tetapi juga dengan alam ya, bersatu dengan alam ciptaan Tuhan. Itu semoga kalian masih ingat C5 ya. Ini berbagi ramah, lemah lembut, keterbukaan, nyaman, keterlibatan, musyawarah, rekonsiliasi. Kemudian menghargai martabat wanita, saling percaya, saling melayani, bukan dilayani. Ya, menghargai martabat wanita. Kita sebagai perempuan, sekolah khusus perempuan, SMA Stella 1, ini para suster juga ketika mendirikan sekolah ini juga ingin sekali menyiapkan kalian sebagai putri-putri, kalian sebagai perempuan-perempuan, sebagai wanita-wanita yang 15 sampai 20 tahun lagi akan menjadi ibu dari anak-anak yang akan kalian lahirkan, gitu ya. Dan itu anak-anak itu akan menjadi generasi penerus bangsa tentunya. Dan kalian juga menjadi generasi penerus bangsa. Nah, kami juga ingin menyiapkan kalian menjadi ibu-ibu yang berkualitas, yang akhirnya nanti juga melahirkan anak-anak yang berkualitas, gitu ya. Itu salah satu mimpi para suster kenapa mendirikan sekolah kok putri saja, gitu ya. Maka harapannya suster, kalian sungguh-sungguh menggunakan kesempatan sudah diterima di STC ini dengan sebaik-baiknya. Waktu 3 tahun bersekolah di STC itu bukan waktu yang lama. Ya, tidak terasa nanti kalian sudah naik kelas, lalu sudah tamat. Tapi bagaimana masing-masing dari kita, masing-masing dari kalian mengisi waktu 3 tahun itu dengan sebaik-baiknya. Ya, apakah saya sudah berkembang atau tidak setelah 3 tahun dari sekarang? Itu semua ada di tangan kalian dan kerjasama kita bersama, gitu ya. Kemudian selain CC5 yang sudah disebutkan tadi, ada juga 2 nilai lain yang juga ingin dikembangkan di Tarakanita, yaitu KPKC. Kalau kalian ada yang pernah dengar, KPKC itu singkatan dari keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ya.
keadilan, bagaimana kita juga bersikap adil terhadap orang lain, terhadap teman-teman, terhadap sesama, begitu ya. Kemudian perdamaian, bagaimana kita juga menjadi orang pembawa damai kepada orang lain. Teman-teman mungkin yang ada tinggal di asrama, bagaimana hidup berdamai dengan teman-temannya di asrama dan sebagainya. Lalu keutuhan ciptaan, sama seperti tadi yang di awal juga, bagaimana menciptakan relasi yang utuh, yang harmonis, tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan, alam sekitarnya. Ya, tadi ikut menjaga keutuhan ciptaan, menjaga alam. Kemudian yang ketiga ada disiplin dan jujur. Ya, DSTC sangat menjunjung tinggi soal disiplin dan kejujuran. Nanti kalian akan melihat dalam beberapa aturan itu akan disinggung tentang disiplin dan kejujuran. Salah satunya soal disiplin, jika kalian tidak hadir dalam 1 tahun 11 kali tidak hadir tanpa keterangan, maka kalian tidak naik kelas, gitu ya. Dan kami sungguh-sungguh menerapkan hal itu, gitu ya. Beberapa anak tidak naik kelas dan terpaksa memang pindah ke sekolah lain, begitu ya. Maka ini suster bukan menakut-nakuti, tetapi ini prinsip hidup, prinsip pendidikan karakter Tarakanita yang salah satunya disiplin dan jujur yang ingin ditekankan di sekolah Stella Duce 1. Gitu. Jadi ada 3 ya, tadi pendidikan karakter Tarakanita, CC5+, kemudian CC5, maaf, lalu yang kedua KPKC, lalu yang ketiga disiplin dan jujur. Ya, semoga ini diingat-ingat. Kemudian, nah ini suster mau sedikit mengajak kalian juga untuk ya sedikit berpikir ya, apakah saya sudah punya prinsip dalam hidup? Ya, prinsip itu sesuatu yang mengarahkan perilaku saya dan juga mengarahkan setiap keputusan yang saya ambil yang akhirnya membentuk diri saya. Misalnya saya punya prinsip hidup itu sederhana, sehingga saya nggak suka hal-hal yang terlalu rumit, begitu ya. Dalam mengambil keputusan juga saya bisa dengan cepat mengambil keputusan, tidak terlalu ribet memikirkan banyak hal, misalnya begitu prinsip hidup. Atau prinsip hidup yang lain, saya punya prinsip hidup selalu positive thinking, misalnya begitu ya, prinsip hidup. Sehingga ketika apapun ada gosip-gosip dan sebagainya, prinsip saya positive thinking, bahwa seseorang itu bisa berubah dan sebagainya. Ketika saya punya prinsip hidup positive thinking, saya lebih mudah memaafkan orang lain. Ya, saya lebih mudah bergaul dengan orang lain, ya, karena selalu positive thinking. Gitu. Atau apa? Saya nggak tahu. Kalian cobalah memikirkan apakah saya punya prinsip dalam hidup, begitu ya. Kemudian mimpi ya, suster berharap kalian sudah punya cita-cita. Ketika masuk di SMA harus sudah punya cita-cita. Apa tuh cita-cita saya? Apa tuh mimpi saya? Karena kalau kita nggak punya cita-cita, kita ketika dalam belajar seperti nggak ada arahnya, begitu ya. Seperti mau berjalan tetapi nggak tahu nih lewat jalan mana. Kadang-kadang lewat jalan sini, kadang-kadang lewat jalan semak-semak berduri, kadang-kadang lewat hutan, nggak jelas. Tapi kalau kita punya mimpi, punya cita-cita, maka kita tahu jalan mana yang harus kita lewati. Ketika ada tantangan di jalan itu, kita tetap berjuang supaya kita bisa melewati jalan itu. Nah, dalam pembelajaran juga itu akan membantu kalian. Kalau kalian sudah punya cita-cita, ketika mengalami kesulitan dalam belajar, kalian akan tetap bersemangat karena kalian tahu cita-cita saya seperti ini, apapun kendalanya akan saya hadapi, begitu ya. Akan coba saya cari solusinya. Maka perlu untuk punya cita-cita, gitu ya. Saya harap semua sudah punya cita-cita. Karena kalau tidak punya cita-cita, ya kita bisa lihat. Nanti kita akan lihat siapa yang punya cita-cita dan terus maju, dan mereka yang tidak punya cita-cita
dan ketika ada kendala-kendala, ada kesulitan, sudah mulai putus asa, gitu ya. Suster berharap semua tetap bersemangat karena tahu saya mau kemana, cita-cita saya apa, gitu ya. Kemudian beberapa kata-kata mungkin untuk memotivasi kalian, memotivasi suster juga begitu ya. Suster sering membaca kata-kata yang juga ikut memberi semangat pada suster juga. Dari Albert Einstein yang mengatakan, banyak orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang menjadikan seseorang sebagai seorang ilmuwan hebat. Tapi mereka sebenarnya salah. Karena bukan kecerdasan, tetapi karakterlah yang membuat seseorang menjadi ilmuwan hebat. Contohnya, para ilmuwan yang terus melakukan percobaan-percobaan. Thomas Alva Edison ketika menemukan lampu pijar, ya, berapa kali percobaan yang dilakukan sampai akhirnya kita bisa menikmati lampu sampai saat ini. Seluruh dunia menjadi terang benderang. Mungkin 1000. Kalau dia berhenti 1000 kali, orang mengatakan 1000 kali dia melakukan percobaan, tapi mungkin lebih, kita nggak tahu. Kalau dia berhenti di 999 percobaan, mungkin saat ini kita masih tetap dalam keadaan gelap gulita, gitu ya. Karakter dia, daya juang dia, conviction dari Thomas Alva Edison yang membuat dia akhirnya menjadi ilmuwan hebat, ya. Tidak hanya sekedar dia punya kepandaian, tetapi karakternya dia mau berjuang terus, mau mencoba terus sampai mencapai apa yang dia harapkan. Itu akhirnya membuat dia menjadi ilmuwan yang hebat. Gitu, suster harap contoh itu bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya ini ya, dari Albert Einstein juga. Beliau mengatakan suatu kegilaan adalah ketika kita melakukan hal yang sama terus-menerus dan kita mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau suster pikir-pikir benar juga ya. Kita melakukan hal yang sama, lewat jalan yang sama, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Gitu ya. Misalnya begini, kita sudah tahu kalau aku jam belajarnya hanya 1 jam, nilai matematikaku hanya segini, 60 misalnya. Tapi aku nih sekarang mau nilaiku 90, nilai matematikaku 90. Tapi kalau aku tetap melakukan jam belajarku hanya 1 jam, dan aku mengharapkan nilai matematikaku 90, maka sebenarnya itu suatu kegilaan, suatu yang sia-sia, begitu ya. Ini menurut Albert Einstein. Maka kalau mau mengharapkan hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Ubah cara belajar. Ubah jam belajar. Memperbanyak jam belajar. Memperbanyak baca buku misalnya. Begitu ya. Jadi tidak melakukan lagi kebiasaan-kebiasaan yang sama di SMP, di SD. Saya melakukan ini selama 3 tahun di SMP. Kok pribadi saya nggak berubah? Misalnya gitu. Nah, maka di SMA, apakah mau melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hal yang berbeda, itu kegilaan. Maka kalau mau mendapatkan hasil yang berbeda, coba cara yang berbeda. Coba jalan yang berbeda. Coba sesuatu yang berbeda. Begitu ya. Saya harap kalian bisa mencoba itu. Gitu ya. Lalu, terakhir, ini ya. I'm not the product of my circumstances, but I'm the product of my decision. Artinya bahwa cobalah menjadi pribadi yang punya prinsip tadi, ya. Saya bukan produk dari lingkungan di mana saya tinggal, di mana saya berada. Ketika lingkungan itu semua punya HP baru, saya juga ingin punya HP baru. Enggak seperti itu. Tapi saya adalah produk dari setiap keputusan yang saya ambil. Sehingga kalau lingkungan berubah, saya nggak berubah. Karena saya tetap pada prinsip, pada keputusan yang saya sudah ambil. Saya memutuskan untuk sekolah di STC, mengikuti semua aturan di STC, memperjuangkan apa yang menjadi visi misi STC.
supaya saya menjadi pribadi yang utuh dan sebagainya. Maka ketika lingkungan saya nyontek dan sebagainya, saya tetap pada keputusan saya mengikuti, mentaati aturan dan pendidikan karakter di STC, yaitu bersikap jujur, misalnya begitu ya. Maka ini juga perlu untuk supaya kita tidak menjadi pribadi yang plan ya, karena lingkungan kita, keadaan di luar kita itu begitu cepat berubah, setiap detik berubah, setiap detik mungkin HP jenis baru itu keluar. Tapi bagaimana kita menantang diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar ikut-ikutan lingkungan, tapi kita punya prinsip, kita punya keputusan. Saya ingin dalam 3 tahun di STC, saya ingin membentuk diri saya menjadi seperti visi misi STC, sehingga pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik tidak akan saya ikuti, karena saya sudah mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi harapan orang tua dan juga tentu harapan banyak orang yang mencintai kalian. Mereka ingin melihat kalian berkembang selama 3 tahun, gitu ya. Tentu semua dari kalian mendapat hal yang sama yang suster berikan, yang nanti guru-guru berikan juga. Tetapi berapa persen yang akan melaksanakan, berapa persen yang akan bertumbuh di dalam proses selama 3 tahun, hanya kalian yang bisa menentukan ya, apakah kalian mau bertumbuh di STC atau tidak, gitu ya. Maka suster harap kalian yang sudah diterima di STC sungguh-sungguh menggunakan kesempatan sebaik-baiknya di STC, karena sebenarnya ada begitu banyak anak juga yang ingin sekolah di STC, tetapi karena dengan segala keterbatasan, karena terlambat mendaftar dan sebagainya, sudah penuh dan mereka tidak bisa sekolah di STC. Saya berharap kalian yang sudah masuk diterima di STC sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, gitu ya. Maka sekali lagi terima kasih banyak. Saya rasa ini sudah slide terakhir ya. Ya, itu ya. Terima kasih banyak kalian sudah memilih STC menjadi tempat kalian bertumbuh selama 3 tahun. Suster berharap semoga ini juga sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi juga terima kasih kepada para orang tua. Sampaikan salam dari suster dan dari para guru kepada orang tua yang sudah mempercayakan kalian kepada kami untuk kita berjalan bersama, kita melangkah bersama selama 3 tahun, sampai akhirnya kalian lulus dengan karakter yang terbentuk baik dan dilanjutkan ketika kalian kuliah dan sebagainya, gitu ya. Maka sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan dengan ada satu video yang akan suster putarkan kalian. Ini video tentang para suster CB dan juga sejarah singkat bagaimana dari karya para suster CB di awal sampai akhirnya berkembang ke bidang pendidikan dan lahirlah SMA Stella Duci 1 Yogyakarta dan juga karya-karya para suster yang lain, gitu ya. Karena kalian menjadi bagian dari Tarakanita menjadi bagian dari karya suster CB, maka suster rasa kalian perlu tahu juga bagaimana keberadaan suster CB itu, begitu ya. The truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, ooh, ooh, ooh.
feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. tanah tumpah darahku yang mulia, Yang ku puja sepanjang masa. tanah airku aman dan makmur, Pulau kelapa yang amat subur. pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala, oh, aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Raja surya di cakrawala, saling bersedia. Indonesia. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind erasing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean Just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd
'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more, I don't wanna hurt no more, I don't wanna cry no more. Come back, I need you to reason. Just a little closer now, come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain And swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Baik anak-anak yang terkasih, setelah pemaparan suster tadi lewat PPT tentang visi misi sekolah dan juga sekilas tentang bagaimana sekolah kita berada dalam Yayasan Tarakanita, dan juga lewat video yang sudah kalian lihat tentang bagaimana awal dari karya para suster, mulai dari pendiri kongregasi CB Bunda Elizabeth Reuters sampai akhirnya para suster di Belanda diutus ke Indonesia untuk mengawali karya, sehingga berkembang juga karya dari rumah sakit, lalu ke pendidikan dan juga sosial pastoral, dan salah satu pendidikan termasuk sekolah kita SMA Stella Buci 1 Yogyakarta. Semoga PPT dan juga video singkat yang sudah kalian lihat semakin membuat kalian mengerti sejarah sekolah, bagaimana sekolah ini ada, diusahakan oleh para suster pendahulu kita, dan bagaimana sekarang tugas kita untuk menjaga nilai-nilai baik yang sudah diwariskan para suster, dan kita kembangkan lewat yang tadi suster katakan CC5 dan juga KPKC, serta bersikap adil dan jujur. Suster berharap ini semua bisa dipahami dan dilaksanakan pelan-pelan. Yang sudah terlaksana silakan dilanjutkan, semakin baik, semakin meluas ke banyak orang. Semoga kalian menjadi pribadi yang karakter Tarakanita seperti yang diharapkan. Terima kasih, sampai berjumpa.